warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang Islam sebagai agama yang lengkap dan universal. Untuk itu, disimak ya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 2004020028, kelas Perbankan Syariah 3B, Prodi Perbankan Syariah. Islam dikatakan lengkap karena Islam memuat konteks syamil mutakamil. Islam mengurus segala tata peraturan yang ada di dunia maupun di akhirat dengan sangat konkret, yang membagi ajaran menjadi beberapa cabang, misalnya akidah, akhlak, muamalah, syariah, tarik, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya Islam sebagai suatu sistem hidup. Islam adalah jalan hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Ia menciptakan manusia, seluruh alam semesta, dan seluruh kehidupan yang terdapat di dalamnya. Islam sebagai konsep atau sistem hidup tidak hanya menjadikan sebuah keteraturan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan, tapi juga memiliki konsekuensi-konsekuensi bagi manusia yang meyakininya. Islam yang mengatur hidup manusia sebagai seorang individu, tercermin dalam konsep iman, konsep ikhlas, dan konsep ihsan. Materi selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi. Islam sebagai agama yang komprehensif tentu memiliki aturan untuk segala aspek kehidupan. Tidak hanya yang berbentuk ibadah, akan tetapi juga dalam hal yang bersifat muamalah. Lalu bagaimana sih pandangan Islam terhadap harta? Ada 5 pandangan Islam terhadap harta. Yang pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia hanya relatif sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Dalam Al-Quran, hal ini sudah dijelaskan pada firman yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan memanfaatkanlah sebagian dari hartanya mendapatkan pahala yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Dan yang kedua, menurut Islam, status harta yang dimiliki manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Antara lain, yang pertama, harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Dan yang terakhir, harta sebagai bekal ibadah. Dan yang ketiga, proses kepemilikan harta. Harta dapat dimiliki melalui usaha atau amal atau mata pencaharian ma'isyah yang halal dan sesuai dengan aturannya. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mendorong umat Islam mencari nafkah secara halal. Misalnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Dan yang keempat, dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah, tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuannya, melupakan sholat dan zakat, serta memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takabur ayat 1-2. Dan yang terakhir, kelima, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273-281. Perjudian, jual beli barang yang dilarang atau haram. Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Mencuri, merampok, pengasaban. Quran Surah Al-Maidah ayat 38.
curang dalam takaran dan timbangan. Quran Surah Al-Mutakaffifin ayat 1-6. Cara-cara yang batil dan merugikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Dan suap menguap. Hariman Ahmad. Materi selanjutnya, nilai-nilai sistem perekonomian Islam. Nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, di mana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, sebagai ekonomi yang bersifat rabani, maka ekonomi Islam mempunyai sumber-sumber nilai normatif imperatif dengan mengakses kepada aturan ilahiyah atau ketuhanan. Setiap perbuatan manusia mempunyai unsur moral, etika, dan ibadah. Adapun prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal, yaitu yang pertama, tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Yang kedua, adil atau keadilan. Allah adalah Sang Pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan adil atau keadilan merupakan salah satu sifatnya. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Karena sifat cinta, kasih, sayang, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dan bimbingan darinya. Yang keempat, khilafah atau pemerintahan. Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin atau khalifah. Dan yang terakhir, ma'at atau hasil. Pada dasarnya, manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang, dari sebelum bisa berjalan menjadi bisa berlari. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.